Pencarian nama Iceland terjadi pada akhir abad ke-9 ketika bangsa Viking bernama Floki Fjölgyrdarson dan kelompoknya berlayar untuk mencari tempat tinggal baru. Setelah menghentikan pencarian dan sampai di suatu wilayah, ia tampak puas saat memperhatikan keadaan tempat barunya itu. Begitu hangat dan dipenuhi tumbuhan hijau. Namun sekejap, berganti menjadi musim dingin yang ekstrim, mengakibatkan banyak dari hewan ternaknya yang mati akibat cuaca tersebut, hingga membuatnya terkejut. Merasa tidak kuat, mereka akhirnya memutuskan untuk mendaki sebuah gunung di depannya, sambil menunggu datangnya musim semi. Di atas gunung tersebut, Floki melihat begitu banyak fiora, semacam teluk yang terbentuk akibat lelehan gletser dan terdiri dari lapisan es yang padat dan tebal. Kemudian, Floki memutuskan untuk menamai wilayah tersebut dengan sebutan Iceland. Sebab, ia berpikir bahwa daratan temuannya itu dipenuhi hamparan es. Padahal, aslinya wilayah itu didominasi oleh daratan hijau. Selain nama-nama itu diambil dari kisah bangsa Viking, berdasarkan apa yang mereka lihat, pada tahun 1257 Masehi, di bumi bagian selatan, tepatnya negara kepulauan Indonesia, terjadi erupsi Gunung Samalas yang sekarang kita kenal dengan Gunung Rinjani. Letusan ini mengakibatkan erupsi setinggi puluhan kilometer. Muntahan batu vulkanik dari letusan ini tentunya menghujani Lombok, Bali, hingga sebagian wilayah Sumbawa, berbentuk lapisan abu. Aliran piroklastiknya mengubur hampir seluruh pulau Lombok. Hujan abu vulkanik bahkan mencapai Pulau Jawa. Total material abu dan bebatuan dari letusan ini lebih dari 10 km kubik. Letusan ini meninggalkan kawah selebar 6-7 km. Di antara dinding kawah setinggi 700 sampai 2800 ini, tercipta sebuah danau sedalam 200 meter, yang kini disebut Segara Anak. Akibat letusan ini, beberapa wilayah layaknya seperti kembali ke zaman es, dan mengakibatkan krisis global, di antaranya yaitu kelaparan, gagal panen, hujan yang hampir terjadi sepanjang tahun, serta perubahan cuaca lainnya. Para ilmuwan menduga bahwa periode kelam ini berkaitan dengan letusan gunung api yang menghasilkan aerosol sulfat yang dapat mengganggu keseimbangan radiasi atmosfer, menyebabkan perubahan iklim, serta kerusakan pada lapisan ozon. Sebelumnya, tak ada yang tahu pasti penyebab fenomena ini. Adanya letusan dahsyat gunung berapi di tahun 1257 hingga 1258. Pertama kali diketahui melalui analisis pada sampel es hasil pengoboran dari wilayah kutub. Dengan menggunakan metode pengukur keasaman termutakhir di tahun 1980, para peneliti Denmark menemukan lonjakan konsentrasi sulfat dari berbagai massa pada sampel es dari Greenland yang dikaitkan dengan timbunan abu riolitik. Awalnya para peneliti menduga bahwa deposit sulfat ini berasal dari gunung berapi di sekitar Greenland. Namun letusan gunung berapi sekitar tahun 1250-an tidak tertulis dalam catatan sejarah Islandia. Terlebih, pada tahun 1988, ditemukan bahwa sampel es dari kutub selatan juga mengandung peningkatan sulfat dengan kurun waktu yang sama seperti jejak dari Greenland. Sampel-sampel es ini menandakan peningkatan deposit sulfat yang tinggi, diiringi timbunan tefra dalam kurun waktu sekitar tahun 1257 hingga 1259. Ini merupakan jejak lonjakan sulfat terbesar selama 7.000 tahun, dengan ukuran 2 kali lebih besar dari jejak yang dihubungkan dengan letusan Gunung Tambora di tahun 1815. Cocokologi antara letusan Samalas dengan serangkaian kejadian ini dipastikan pada tahun 2013 berdasarkan penanggalan radiokarbon terhadap pohon-pohon yang terdapat di Lombok dan bukti sejarah babat Lombok yang ditulis pada daun lontar dalam bahasa Jawa kuno. Bukti-bukti ini meyakinkan Frank Levin, seorang ahli ilmu bumi dari Pantheon Sorbonne University, atas kecurigaannya terhadap gunung berapi di Lombok sebagai sumber letusan. Untuk kemudian dapat dipastikan bahwa Gunung Samalaslah pelakunya.
Ini berarti Gunung Samalas menambah daftar gunung berapi Indonesia dengan letusan yang berdampak signifikan ke berbagai penjuru dunia. Setelah sebelumnya adalah letusan Gunung Tambora, Gunung Agung, dan Gunung Krakatau. Akibat letusan Gunung Samalas kala itu berdampak terhadap wilayah Greenland dan Iceland, menyebabkan suhu di sana menjadi semakin dingin. Namun perubahan suhu di Greenland jauh lebih ekstrim. Jadi, sejak awal, penamaan wilayah terhadap keduanya memang sudah benar. Karena kebiasaan bangsa Viking menamai suatu tempat berdasarkan dengan kondisi seperti yang mereka lihat. Namun, seiring berjalannya waktu dan pemanasan global yang terjadi saat ini, tidak menutup kemungkinan jika es yang menutupi sebagian besar daratan Greenland mencair. Kemudian menjadikan wilayah itu sesuai dengan namanya, yaitu Pulau Hijau. Begitu pula dengan Iceland, bisa saja berganti menjadi Hotland. Hehe.